Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa Ya, mulai. Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu wabil islami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Rabbal alamin. Amin. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik. Pada sehat semua ya? Alhamdulillah, Ibu. Ibu sehat, Bu? Alhamdulillah sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Adakah yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Nggak ada kuota katanya, Bu. Oh, nggak ada kuota ya. Semoga untuk pembelajaran berikutnya bisa hadir ya melalui Zoom atau mungkin nanti bisa mencari Wifi di daerah masing-masing atau mungkin bisa ke sekolah ya. Di sekolah kan free Wifi, oke? Oke, Bu. Ya, sebelumnya untuk menanamkan jiwa nasionalisme pada diri kita, kita mulai ya untuk menyanyikan lagu terlebih dahulu ya. Itu Ya, Bu. merupakan Lagu apa, Bu? salah satu cara untuk menanamkan jiwa nasionalisme pada diri kita untuk mengenang jasa para pahlawan terdahulu ya, yaitu menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa ya. Ya, Bu. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air, Pancasila kita bela bersama. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa dan bahasa kita bela bersama. Tepuk tangan. Oke, tepuk tangan semuanya. Ya, jadi ya anak-anakku sekalian, kita sebagai generasi penerus bangsa, kita harus memiliki semangat yang tinggi. Apalagi para pendahulu kita, para pejuang kita, pahlawan kita, itu mereka dulu sangat semangat dalam memperjuangkan Indonesia, dalam memperjuangkan kemerdekaan. Jadi kita sebagai generasi penerus bangsa, kita harus menjadi orang hebat, harus menjadi orang yang bisa berguna buat orang lain. Pokoknya, Ibu minta kalian harus tetap semangat. Misalkan pun kalian sudah lulus, kalian harus tetap melanjutkan ke jenjang yang lebih baik lagi. Jangan lupa kejarlah ilmu sampai kemanapun ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Oke. Ya, pada kelas 8 kemarin kita sudah belajar terkait dengan apa? Tentang masa Bani Abbasiyah, Bu. Ya, betul. Dinasti Abbasiyah. Ya, sekarang kelas 12 kita akan membahas, ada yang tahu kita akan bahas terkait dengan materi apa hari ini? Belum, Bu. Oke, belum tahu ya. Ya, ada yang tahu Islam masuk ke Indonesia itu tahun berapa? Tahun berapa ya? Belum tahu, Bu. Sejarahnya Lupa, tahu? belum tahu. Belum, Bu. Oh, belum tahu. Oke, baik. Jadi, sekarang kita
akan belajar terkait dengan sejarah masuknya Islam di Indonesia. Oke, sebelum kita masuk ke materi ya, jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama itu melalui kegiatan diskusi dan membaca buku, diharapkan siswa mampu menganalisis jalur masuknya Islam di Indonesia dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi dan baca buku, diharapkan siswa mampu menganalisis strategi dakwah Islam di Indonesia dengan baik. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi dan baca buku, diharapkan siswa mampu menganalisis fase perkembangan Islam di Indonesia dengan tepat. Ya, sudah paham? Sudah, Bu. Oke, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Untuk Mbak Wiji nanti kelompok pertama ya. Oke, Bu. Oke, untuk Mbak Uus nanti kelompok yang kedua, sedangkan udah ya, jadi 2 kelompok saja, nanti yang lain ngikut, oke? Ya, sekarang Ibu minta kalian untuk mengamati video berikut ini. Oke, Bu. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah.
Ya, sudah ya. Sudah Ya, diamati Bu. video tersebut. Apa yang kalian lihat di video tersebut? Halo, Mbak Wiji. Ya, sejarah masuknya Islam di Indonesia ya, Bu. Itu Iya. melalui berbagai cara, Bu. Oke, baik. Ya, sudah paham ya. Jadi itu Salah tadi. satunya ada perdagangan. Ya, betul. Terus tadi teori-teorinya. Teorinya ada teori Gujarat, teori Persia ya, Bu. Mekah apa ya? Ya, Lalu ada teori apalagi ya, lupa tadi, Bu. oke, nggak apa-apa. Ya, Apa ya? selanjutnya ya, Ibu minta sekarang kalian untuk mendiskusikan terkait dengan materi sejarah masuknya Islam di Indonesia ya. Ya, sebelum kalian mendiskusikan, silakan kalian membaca membaca materi terkait dengan sejarah masuknya Islam di Indonesia pada buku cetak ya. Tadi Ibu kemarin kan buku cetaknya udah ada di perpus kan? Ada yang Halaman sudah pinjam? berapa? Halo, gimana Mbak Wiji? Halo Mbak Wiji. Ya, sudah, Bu, sudah. Sudah meminjam? Sudah. Ya, oke baik. Nanti kalian membaca buku materi, ya silakan kalian juga mendiskusikan terkait dengan materi tersebut ya. Dan jangan lupa hasil diskusi ditulis di lembar portofolio ya. Ya, Ibu kasih waktu 10 menit. Baik, Bu. Halo, 10 menit sudah cukup? Cukup. Cukup. Bu, insya Allah cukup. Mulai dari sekarang ya. Ya, bagaimana? Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Oke, baik. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Iya, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Itu ada beberapa teori. Yang pertama, menurut kelompok kami itu ada teori India, Arab, Persia, dan Cina. Lalu untuk strategi masuknya Islam ke Indonesia itu, menurut kelompok kami ada beberapa strategi, seperti lewat pernikahan, perdagangan, dan pendidikan, Bu. Oke, Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, jadi ada yang ingin bertanya pada materi kali ini? Tidak ya? Ibu akan menjelaskan sedikit terkait dengan materi pada hari ini. Ya, Ibu menjelaskan sedikit ya materi pada hari ini ya. Ya, terkait dengan jalur masuknya Islam di Indonesia. Sudah terlihat gambarnya? Halo anak-anak, sudah terlihat gambarnya? Sudah, Bu. Ya, jadi jalur masuknya Islam di Indonesia tadi dalam penyebaran agama Islam di Indonesia pada umumnya berlangsung melalui dua proses. Yang pertama, penduduk pribumi berhubungan dengan agama Islam kemudian menganutnya. Yang kedua, orang-orang asing Asia seperti Arab, India, dan Cina
yang telah beragama Islam bertempat tinggal secara permanen di satu wilayah Indonesia melakukan perkawinan campuran dan mengikuti gaya hidup lokal. Selanjutnya, terkait dengan teori tentang Islamisasi awal di Indonesia. Yang pertama tadi betul yang dijelaskan sama Mbak Wiji terkait dengan yang pertama, teori India ya. Jadi, teori India ini dikemukakan oleh Pijnapel, Mokwete, Fatimi, dan seorang orientalis Belanda yang meneliti tentang Islam di Indonesia bernama Knopfronje, yang mengatakan bahwa agama Islam baru masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang dari Cambai, Gujarat, India. Silakan Mbak Wiji membacakan terkait dengan yang kedua, teori Arab. Teori Arab. Dalam sejarah masuknya Islam ke Indonesia, teori ini mengatakan bahwa Islam datang ke Indonesia secara langsung dari Arab, tidak melalui perantara bangsa lain. Teori ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Mekah atau Arab sebagai pusat agama Islam sejak abad ke-7, Bu. Oke, baik. Selanjutnya, teori Persia ya. Teori Persia, sejarawan Husain Jayaningrat adalah orang yang mengemukakan teori ini. Dalam teori ini dinyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi di Sumatera yang berpusat di Samudra Pasai. Teori Persia lebih menitik beratkan tinjauannya pada aspek persamaan kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia dan Persia. Selanjutnya, teori Cina. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia berasal dari para perantau Cina. Kalau teori ini itu berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Tadi sepertinya ada yang baru masuk ya. Halo, yang baru masuk? Iya, halo. Oke, baik. Silakan menjelaskan terkait dengan strategi dakwah Islam di Indonesia. Dibacakan atau gimana ini, Bu? Ya, dibacakan. Oke. Strategi dakwah Islam di Indonesia. Strategi penyebaran agama Islam dilakukan dalam berbagai media atau jalan, baik melalui perdagangan, pernikahan, pendidikan, ajaran sufi, juga melalui kesenian. Hal inilah yang menyebabkan agama Islam mudah diterima. Faktor lain adalah agama Islam memberi penghargaan pada sesama manusia dengan tidak membedakan harkat, derajat, dan martabat. Sudah, Bu. Terima kasih. Ya, tadi Mbak Wiji kan baru menyebutkan dua ya terkait dengan jalur masuknya Islam serta strateginya ya. Ini ada tambahan dari Ibu terkait dengan fase penyebaran Islam di Indonesia. Fase yang pertama, tahap kehadiran pedagang Muslim. Pendapat masuknya Islam ke Indonesia sejak abad ke-7 Masehi atau ke-1 Hijriah. Dikemukakan oleh Syekh Samsuddin Abdul Abdillah Muhammad bin Tholib yang menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui Campa. Campa itu Kamboja dan Vietnam ya. Ya, selanjutnya tahap terbentuknya kerajaan Islam. Itu pada fase ini ditandai dengan munculnya pusat-pusat kerajaan Islam yang ditemukan makamnya Malik Al-Saleh yang terletak di Kecamatan Samudra di Aceh. Selanjutnya, tahap pelembagaan Islam. Pada fase ini, para pemangku kerajaan berguru ke pusat pendidikan Islam seperti Ternate yang berguru ke Giri Gresik. Ya, demikian tadi terkait dengan materi hari ini ya. Ya, sepertinya
jam pembelajaran sudah selesai ya hari ini ya. Untuk minggu depan, Ibu akan kirimkan tugas secara mandiri ya. Nanti Ibu kirimkan di grup WA ya, grup WA kelas. Selanjutnya, Ibu akhiri ya untuk pertemuan kali ini ya. Halo, masih pada aktif atau ada yang sudah tidur? Masih aktif dong Bu, masih semangat. Iya, masih aktif, masih aktif. Alhamdulillah Dia ya. masih melihat ibu cantik. Jadi untuk minggu depan kita akan membahas terkait dengan hari ini tadi ya, PR-nya. Jangan lupa terus nanti kita akan membahas terkait dengan teori-teorinya secara mendalam ya. Ya, Ibu cukup Ya, Bu. sekian pada hari ini. Ya, apabila Ibu banyak kesalahan, Ibu mohon maaf yang setulus-tulusnya. Ibu akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Ya, alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Ya, terima kasih ya. Ibu live terlebih dahulu.